Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kembali lagi tentang kabar terbaru terkait kasus Vina ya. Kali ini ada 3 nama yang diseret, Ibtu Rudiana. Kita lihat beritanya bagaimana. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Ini kita melihat ada teman kita TikToker ya, yang bernama Pak Hasim Inan 1. Sejahat-jahatnya orang tidak akan meminum air kencing kepada orang lain kecuali polusi. Sedikit kami menyampaikan bahwa ketika ada perilaku buruk itu adalah yang dilakukan oleh oknum-oknumnya. Jadi bukan pada polisinya. Kalau polisi itu adalah nama lembaga. Lembaga itu tidak pernah salah. Karena lembaga lah yang mewadahi kami, sehingga kami hadir sebagai insan Polri yang terus berbuat baik kepada seluruh masyarakat. Kalau ada yang buruk, yang berperilaku memberikan minum kencing kepada orang yang lain, maka itu adalah perilaku buruk daripada orang itu, pribadi dia yang buruk. Sehingga dapat berdampak nama institusinya. Kalau polisi yang dikatakan jelek, maka itu nama lembaga. Maka disinilah ada kekeliruan ketika mengatakan polisi semuanya buruk, maka itu salah. Karena pasti orang yang baik juga akan terdampak buruk. Tapi kalau mengatakan oknum yang buruk, ada oknum polisi yang oknum ini memberikan kencing diminumkan kepada orang yang lain, maka itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan yang salah dan sungguh yang tentu tidak memiliki rasa kemanusiaan. Ya, karena seburuk-buruknya apapun itu, ya bagaimana kalau air kencing itu diminumkan pada dirinya sendiri? Maka tentu dia pun tidak mau. Sehingga itu sedikit kami mengoreksi bahwa ketika ada perilaku buruk adalah oknum-oknum, bukan semua polisi yang buruk. Masih banyak aparat polisi yang dirindukan masyarakat. Yang berbuat baik masih banyak. Sehingga gara-gara ulah oknum-oknum yang buruk yang kadang mencederai nama institusi Polri-nya. Terima kasih untuk Pak Hasim untuk komentarnya. Dan saya kira perilaku yang buruk, oknum yang memberikan minuman kencing itu adalah perilaku yang tidak terpuji. Dan jelas itu merupakan suatu perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Dan kita pun juga sebagai manusia merasakan bagaimana jeleknya sifat ini. Kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui. Kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Nah, perbuatan-perbuatan seperti ini kan sudah merusak citra Polri. Kalau menurut saya ya kode etik dan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice, kemudian dengan pidana, ya segera tindak. Ibtu Rudiana ini secara pidana tahan dulu. Saya beri hadiah loh justru. Kalau bisa membuktikan ada pembunuhan di kota Cirebon, saya beri hadiah 10 juta. Sekarang saya menantang, barang siapa yang bisa membuktikan ini adalah kecelakaan laka lantas tunggal, saya bayar 11 juta rupiah. Lebih mahal dari Pak Sus. Saya meyakini ini pembunuhan. Beliau meyakini itu laka lantas. Ya. Kalau tadi Pak Razman menyebutkan memang Bapakku Jenderal Susno menyampaikan sayembara 10 juta. Tadi Pak Razman menyampaikan 11 juta, kan begitu ya. Nah, saya menyampaikan siapa yang membuktikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan, saya kasih hadiah 12.550.000. Saya Elidaneti SAMH 14 juta. Jika bisa orang menemukan bahwa itu adalah laka, karena saya tahu itu adalah hukumnya, itu adalah korban dari pembunuhan. Otak pelaku dari kasus Vina ini adalah Peggy Setiawan. Percuma mau nyamain Peggy, mau nyamain siapa,
udah saya bilang stop, percuma buang-buang kota. Emang nggak ada peristiwa itu. Kalau udah bilang otak pelaku itu artinya ya udah berencana, Put. Berencana artinya. Ya. Kalau Anda menganggap ada pemerkosaan, ada pembunuhan, atau dibalik, kalau Anda menganggap ada pembunuhan, peristiwa pembunuhan ada, peristiwa pemerkosaan ada, dan menganggap adalah tempatnya ada di belakang setim, berarti Anda adalah komplotan AFF. Kamu jelasin sekali lagi, takut disangka saya, kamu nggak diarahin sama saya kan? Intinya Pak, ya keterangan dari saya sama AFF itu ya udah tidak ada, udah intinya sama sekali peristiwa itu. Kayaknya gini loh, jadi kalau ada orang yang masih muter-muter bahwa ada pembunuhan, ada pemerkosaan di belakang setim, berarti orang itu sebenarnya bagian dari AFF. Kamu nggak punya mobil, cuma satu, malu-maluin kau. Permisi Bang Rasman Nasution izin sedikit. Bapak Bang Rasman itu pamer terus ya kan, harta banyak, segala banyak, mobilnya banyak, tapi harga diri nggak ada gitu. Itulah Bang Rasman gitu ya kan. Kenapa sih bilang seperti itu? Karena terlalu war, semakin orang tidak pernah menghargai itu namanya Bang Rasman Nasution kan gitu. Beda lagi dengan Pak Tony ya. Pak Tony itu yang saya lihat ya nggak terlalu pamer ya kan, apa namanya, hartanya apapun bla 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 gitu, begitu ya kan, apa adanya aja gitu. Ya tapi kita kan nggak tahu gitu, harta dia lebih banyak kita juga nggak tahu ya kan. Nah jadi seperti itu, yang Bung Rasman pamerkan itu harta orang lain ya kita nggak tahu juga kan gitu ya kan. Yang jelas dari sisinya aja kita udah paham ya kan, sekelas Bang Rasman dan Pak Tony kan gitu, lebih Pak Tony itu lebih berwibawa orangnya gitu. Kalau Pak Tony lebih berwibawa orangnya, lebih bijak gitu dibandingkan dengan Bapak Rasman. Pak Rasman itu war, selalu kritisi orang tapi tidak berkaca dengan dirinya sendiri. Itulah Bang Rasman, salam waras aja gitu. Sini lama-lama kesel juga ya sama Bang Rasman. Kita mengontrol proses jalannya persidangan para lawyer ini. Jangan seperti Farhad Abbas yang mulutnya barbar. Ya? Jaga mulutmu Farhad ya. Tahu dengan saya belum selesai urusan. Kau dengarkan ke telinga kau. Saya menyarankan kepada mereka agar bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segeralah bertaubat, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Udah usia juga, tolonglah sadar diri, kembali kepada jalan Allah. Semua kita ini hanyalah manusia panah. Saya harapkan agar bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nantinya itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang paling jahat dan najis untuk didekati adalah manusia si tukang fitnah. Ciri-cirinya adalah bicaranya tinggi, berbuat baik tapi ingin dipuji. Hidupnya suka mengkoreksi orang lain tapi lupa koreksi diri. Saya sih bukan soal copot apa nggak copot ya. Tetapi jauh lebih penting Polri mengakhiri posisinya yang kurang beruntung pada perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya, posisi Polri itu udah terpojok, ya, sudah terpojok dan masih bertahan dengan pukul-pukulan ya dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk apa mempertahankan ya duri dalam daging ya, yang mengganggu merusak citra polisi cukup besar? Untuk apa mempertahankan rekayasa ini sementara Polri juga tentu punya bukti yang saya sampaikan, gitu loh. Jadi Polri bisa ngambil inisiatif sendiri membuat laporan model A untuk langsung mengusut siapa saja yang melakukan rekayasa dalam perkara ini, gitu loh. Tidak harus menunggu masyarakat membuat laporan dulu, gitu. Ya sudah. Jadi ini kan sekarang Polri sudah kena getahnya, gitu loh.
karena mempertahankan skenario atas peristiwa ini sebagaimana 2016. Gitu loh. Sementara fakta-fakta baru sudah banyak terungkap. Gitu loh. Ya akhirnya sebagai akhirnya aja drama dagelan yang nggak bermutu ini. Gitu loh. Ya, gitu. Jangan karena mereka 8 orang terpidana ini adalah kasta terendah, ya. Kemudian kita tidak merasa punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak mereka, ya. Jangan sampai ada kesan masa Polri kalah sama kuli bangunan. Nggak boleh begitu, buat soal kuli bangunannya. Tapi ini soal hak warga negara yang juga dijamin oleh konstitusi. Gitu. Jadi kita harus menghentikan pelanggaran HAM yang berlangsung dengan perampasan kemerdekaan 7 orang yang masih dalam. Gitu. Saya berharap satu kepada Ketua Mahkamah Agung, Profesor Haji Saripudin, untuk memilih hakim-hakim yang memiliki integritas, ya, yang bisa memutuskan secara adil. Saya berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan khusus, mengakhiri penderitaan, mengakhiri perampasan kemerdekaan yang telah negara lakukan kepada 7 orang yang masih di dalam, sambil menunggu kita proses PK yang diajukan, gitu. Tapi sebaiknya Presiden memiliki kebijakan khusus untuk mengeluarkan mereka dulu dari penjara. Jadi fakta-fakta yang sudah terang benderang ini, menurut saya tidak bisa kemudian kita kembali lagi hanya sekedar pada hal yang bersifat formil, tunggu pembuktiannya di PK. Nggak bisa begitu, gitu loh. Ini soal nasib orang, soal hak asasi manusia orang yang sudah dirampas, gitu. Harus ada upaya ekstra untuk mengakhirinya. Oh ya, tentu. Tetapi maksudnya fakta-fakta yang sudah terungkap ini, ya, seharusnya bisa dijadi jalan untuk mengambil langkah-langkah ekstra, ya, bagi pengakhiran peradilan sesat, bagi pengakhiran pelanggaran HAM yang berlangsung yang sudah terjadi. Ya. Jadi bahkan saya mendorong Komnas HAM, ya, untuk melakukan penyelidikan pelanggaran HAM berat terhadap peristiwa yang dialami oleh 8 orang ini. Berangkat dari isu penyiksaan, torture, yang menjadi salah satu isu dalam konteks pelanggaran HAM yang berat. Jadi baik Mahkamah Agung, Presiden, Komnas HAM, termasuk kepolisian, harus ada langkah-langkah yang efektif untuk mengakhiri segala pelanggaran HAM yang terjadi atas peristiwa yang tidak pernah ada. Ya sangat tergantung dengan Kapolri saja. Sejauh mana Kapolri ingin menegakkan hukum, menegakkan aturan di internalnya. Ya. Pertanyaannya, apakah perbuatan perampasan mereka dan segala macam kejahatan sudah terjadi terhadap 8 orang ini, itu hanya pantas, hanya cukup diselesaikan pada wilayah etik, gitu. Ya. Sementara kalau itu dilakukan oleh sipil, itu pasti masuk wilayah pidana, kejahatan. Gitu. Saya rasa equality before the law, persamaan di hadapan hukum, itu juga harus bisa ditunjukkan oleh Kapolri. Rasa keadilan di masyarakat harus bisa dijawab sebagaimana janji Kapolri ketika di DPR tahun 2021 tentang presisi. Jadi Kapolri harus menunjukkan bahwa dia memperlakukan sama siapapun di hadapan hukum. Gitu. Tidak hanya pisau itu tajam buat masyarakat, tapi tumpul buat anggota Polri-nya. Jadi ya, hukum harus ditegakkan kepada siapapun dia, termasuk juga anggota Polri. Bukan hanya soal bahwa ini peristiwanya jadi hanya etik dan etika dan profesi saja, tidak. Ini masalah kejahatan. Orang terampas mereka 8 tahun, masa problemnya kemudian diselesaikan dengan masalah etik. Kan nggak cukup. Pak Rudiana dan siapapun yang terlibat atas peristiwa yang menyengsarakan 8 orang ini melakukan sedikit upaya perbaikan dengan menyampaikan keterangan yang benar tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi 2016 itu seperti apa. Jadi daripada mempertahankan kebohongan yang kemudian akan mempermalukan diri sendiri, lebih baik dengan kerelaan membuat terang peristiwa ini sendiri. Karena Pak Rudiana dan kawan-kawan, ya, adalah aktor-aktor terjadinya peristiwa perampasan mereka terhadap 8 orang terpidana. Ya, saya juga nggak tahu, ya. Menurut saya ini kan yang kedua kalinya, ya, Kapolri memerintahkan dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama sudah dilakukan dengan kesimpulan dari Propam dan Dirwasum tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Rudiana. Kemudian suara lagi perintah Kapolri yang kedua. Artinya apa? Artinya Kapolri juga tidak cukup yakin dengan laporan yang pertama tadi, sehingga harus menurunkan tim yang kedua, gitu loh. Terlepas dari soal itu, ya, kalau Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim membaca berkas penyidikan dan putusan dari 3 perkara ini, ya, tidak dibutuhkan kecerdasan,
untuk menemukan 1001 kejanggalan atas perkara ini. Gitu loh. Ya. Dan tidak perlu menunggu adanya laporan polisi oleh masyarakat. Karena juga ada laporan polisi versi polisi, yaitu LPA. Jadi polisi bisa menerbitkan LPA untuk melakukan pengusutan sendiri atas temuan-temuannya. Gitu loh. Dan itu jauh lebih baik dibanding menunggu laporan dari masyarakat, menunggu proses PK, ya, yang terasa sangat bahwa polisi seakan-akan tidak mau, ya, tidak mau dianggap kalah berhadapan dengan kuli bangunan. Gitu. Ini bukan soal kuli bangunan, ini soal nasib dan hak rakyat Indonesia. Ya, bukan karena mereka status sosialnya apa, tapi mereka punya hak yang sama berdasarkan konstitusi, yang harusnya juga bisa dipenuhi oleh kepolisian. Kalau mereka terzolimi, kalau menjadi korban kejahatan, ya tugasnya kewajiban kepolisian untuk mengungkap ini. Jadi nggak perlu menunggu masyarakat buat laporan, ya. Dari berkas penyidikan, putusan 3 perkara ini mudah sekali untuk menemukan 1001 kejanggalan. Ya, saya rasa sikap Kapolri itu terbaca dari pidato Kapolri yang dibacakan Wakapolri. Ya, pada kasus Vina, Kapolri sampaikan sejak dari proses penyelidikan lemah scientific crime investigation. Gitu. Nah, apa yang disampaikan Kapolri ini berbeda dengan disampaikan oleh bawahannya yang menyatakan tidak ada pelanggaran terhadap Rudiana misalnya. Nah, ini juga yang menurut saya rasa dalam posisi Kapolri tidak meyakini apa yang dijadikan laporan dari bawahannya. Gitu. Sehingga harus dibuat tim baru, sehingga harus dibuat lagi pemeriksaan baru. Gitu. Ya. Jadi itu gambarannya. Iya. Dan kalau berangkat dari soal scientific crime investigation, bukti ekstraksi yang secara muncul ini bisa jadi awalan untuk mengusut bahwa bagaimana peristiwa, bagaimana tindak pidana proses peradilannya, ya sejak dari proses penyidikan mengalami banyak masalah. Kalau dari sisi kekuatan saya pikir nggak ada lah. Ya, tapi secara umum ada situasi di mana mungkin ego tidak mau dinyatakan salah, ya, ego untuk selalu dalam posisi yang benar, gitu loh, dan tidak terima terhadap evaluasi, gitu. Jadi ego ini yang kemudian membuat pihak yang dikuliti ini nggak mau beranjak untuk memperbaiki diri, tapi lebih dalam posisi bertahan saja, gitu loh. Ya saya rasa nggak ada untungnya buat polisian, gitu loh. Ya, kita semua butuh polisi. Kita butuh polisi yang profesional, ya. Kita butuh polisi yang menghargai hak asasi manusia. Kita butuh polisi yang presisi sebagaimana. Wah, itu dia videonya ya. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.